Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu Astagfirullahaladzim. Sallallahu ala hadrati sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa manata'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram. Sunnahina syarifina wa mu'alimina wa ustazina wa ususina wa syarifina wa al-ajina ususina wa al-ajina sunnah syarifina wa al-ajina wa syarifina wa al-khawatir wa al-abdi karim sunnah al-ajina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, wa sallallahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid darain amin. Subhanallah, kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah, syukur puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada subuh hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah, diberi panjang umur oleh Allah, diberi ketelaman sehingga kita sama-sama berkumpul di masjid ini. Kalau kita sama-sama salat subuh berjamaah dan juga kita berniat beriktikaf di masjid ini, sejalan beriktikaf di masjid ini subhanahu Allah taala. Dan juga kita mempelajari ilmu agama, kita bermajlis, dan semua yang kita laksanakan ini berilah ibadah yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya nanti kita berkelak di akhirat. Kalau kita lupa kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Jemaah majelis taklim rahimahullah, di bulan Maulid banyak orang yang memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Ada pernah mendengar orang memperingati kelahiran Nabi Adam? Ada tahu seperti orang memperingati Nabi Adam? Tidak. Peringati Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa. Yang kita peringati adalah kelahiran guru kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa yang demikian? Karena terlalu gigi kita cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mempunyai kelebihan, mempunyai keunggulan daripada nabi-nabi yang lain. Seluruh mukjizat yang ada diberikan kepada nabi yang lain, rasul yang lain, itu semuanya ada daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau diceritakan bahwa Nabi Yusuf itu dijadikan dan ketampanannya banyak dunia tergila-gila, tapi Rasulullah itu lebih tampan lagi daripada Nabi Yusuf. Ada lagi Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan binatang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bisa berbicara dengan binatang. Binatang unta, binatang gazelle. Ada kita gazelle itu binjaman atau kijang. Kallamal gazelle, berpandir itu gazelle, binjaman.
Panen otak panen. Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang telah meninggal dengan izin Allah. Rasulullah juga bisa menghidupkan manusia yang telah meninggal, yang sudah mati, bisa dihidupkan oleh sidin dengan izin Allah. Itulah kelebihan daripada Rasulullah SAW. Jadi Nabi kita ini sangat unggul daripada nabi-nabi yang lain. Nah, kayak kita di kelas 2, di kelas sekolah ada yang ranking 1, ada yang ranking kehabisan. Siapa yang memberi? Semuanya itu adalah Allah. Kelebihan daripada Allah yang memberi. Jadi disebutkan bahwasanya wajar qala wa rabbuka munabbah rahimahullah ta'ala. Ampunya sidin ya Wahab, aku membaca pada 71 kitab orang tua, kadang-kadang tipis-tipis. Nah, kalau tebal kitabnya 71 kitab di sini. Fawajadtu bi jami'an Allah ta'ala lam yu'ta jami'an nas. Maka aku mendapati dalam kitab itu pada seluruhnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memberi kepada seluruh manusia daripada permulaan dunia sampai habisnya dunia ini, daripada akal atau pemikiran atau kecerdasan, jauh akalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang aku baca sini kitab-kitab 71 bukti. Kitab orang itu ada tipis-tipis, orang membaca ini tebal-tebal. Ternyata kepintaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu jauh daripada rata-rata manusia. Kadada imbangannya. Nah, kayak apa cerdasnya manusia mulai awal diciptakan sampai terakhir, illa kecuali jasidin seperti sabiji kerikil. Sebiji kerikil dari seluruh kerikil-kerikil yang ada di dunia. Kerikil banyak. Nah, orang yang sangat pintar di dunia ini itu sabiji diberi kepintaran daripada kepintaran Rasulullah SAW. Nah, kayak motor kerikil di dalam motor terapanya misalnya banyak benar kalau ambilnya sebiji, jauh benar kalau banyaknya lagi. Nah, kayak itu kepintaran Rasulullah SAW dibandingkan yang lain. Adalah bandingannya seluruh dunia kerikilnya, bukan traktornya. Tapi yang traktornya kan masih bandingan. Ini seluruh dunia, kerikil dunia ini ada orang yang pintar itu nak kaya kerikil sabiji daripada dibandingkan kepintaran Rasulullah SAW. Adalah bandingannya. Kalau dalam lalu, nah orang pintar itu banyak aja merasa pintar dibandingkan dengan Rasulullah jauh. Karena ada apa-apanya. Cocok aja orang nanya sedikit aja, sedikit ini. Ada lagi kelebihan Rasulullah itu, tatkala beliau hendak menaiki bulan, tatkala Isra dan Mi'raj,
Lalu burang ini bagagagagan mulai kada karuan lah, mulai kada maremehkan tuh, mulai kayak burangnya bagagagan. Lalu diandak Jibril memberitahu di lawan burang. Ujar Jibril, "Engkau kada suka kan? Ini tahulah, hai burang. Wallahi demi Allah, yang akan mengendarai kami ini orang yang dimuliakan Allah, yang paling dimuliakan Allah sejagat raya seluruh makhluk termasuk aku. Tak boleh kan?" Nah, Jibril yang mana? Lalu orang tapano ikai itu. Nah, kalau ikai di pen gitu. Tapano gemetarnya. Lalu berdiam. Nah, kada sigalakan lagi. Itu si burang aja beradab daun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadih kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ada memperingati, orang yang menyampaikan, orang yang biasa aja itu karena ini kada tahu kayak kurang juga. Nah, kada tapi mengetahui. Tapi kalau sudah tahu, sangatlah ia membesarkan, sangatlah ia mengagungkan. Buktinya lagi Rasulullah itu sangat mulia daripada nabi yang lain. Tatkala di Masjidil Aqsa, beliau sembahyang, bayangan di Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan kita nak berziarah juga ke Masjidil Aqsa. Bakas Rasulullah sembahyang tatkala Isra dan Mi'raj. Ini ada aja Ustaz Edi nak orang bawa. Si kita siapa lagi jajan. Orang langsung ke Masjidil Aqsa, mudah-mudahan kita berdoa aja. Nah, Allah mengabulkan. Nabi sembahyang, Jibril sembahyang juga 2 rakaat. Jadi kalau kita ziarah-ziarah di sana, maka bagusnya itu sembahyang 2 rakaat. Nah, ada yang berdiri, ada yang rukuk, ada yang sujud dalam sembahyang tadi. Kemudian ada seseorang yang azan dan qamar. Jadi kalau azan itu ada juga peraturan-peraturannya azan. Azan yang pertama kalau hari Jumat itu dilawasi sedikit azannya dilawasi, karena mungkin ada lagi orang di jalan, apalagi Jumat ini yang mau balakasnya jam 12-16 menit. Jadi ada yang mahir setengah 1, ya mahir setengah 1. Datang setengah 1 orang baru datang kan. Jadi disunahkan azan itu Jumat terlambat. Tapi kalau yang kedua jangan lagi berlambat-lambat. Jangan panik, nampak yang cepat maka 2 bayun. Ada wan hakim di atas itu duduk tekan-tekan kok sini. Ajarnya bayun-bayun. 24 jam. Kalau dia sudah ajar yang kedua, cepat ini. Allahu Akbar. Allah, anu aja lagi, lagu di kubur aja lagi. Jadi Pak Muda ajarnya. Jadi namanya ajar yang pertama hari Jumat itu disunahkan berangkat dulu. Karena yang kedua, cepat aja lagi. Azan. Lalu pendirian, impah kamat tadi pendirian. Kan ada nawani, ada nawani majunya mana? Di sini dalamnya kita nak kumpulan lawan ustaz-ustaz guru-guru tu lalunya. Saya kau pada mau, saya kau pada pun ikam nanomnya, bagus bacaan, ujar nanom, ujulai ulun bagus bacaan, tapi ada nama Tuhan abdal, banyak anak, banyak bini.
bagus afdal ujian nasikum kada apa kada bagus bacaan susurungan. Makanya ada protokol yang bagus biar menjadi imam. Kalau lagi nama itu sudah ditunjuk. Nah, kala itu juga nabi-nabi itu juga lagi singgung pada mau majunya. Jibril nama ngutin tangan Rasulullah, protokolnya maju. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah itu lebih mulia daripada nabi-nabi yang lain. Lebih berkelebihan. Samuaan yang ada kelebihan Rasul dan Nabi itu ada di Rasulullah SAW. Nah itu makanya ada protokol yang menentukan tidak hari benar. Lalu Nabi jadi imam. Kabar tokoh Baitul Ma'mur, Shalla imam, Shalla imam. Nabi jadi imam. Imbas salam, semua nabi-nabi itu memuji. Kullu nabiyyin minal anbiya ala rabbi, thumma asna kullu nabiyyin minal anbiya ala rabbi bisana'in jamilin. Semua memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah menjadikan nabi, alhamdulillah menjadikan rasul. Terima kasih ya Allah. Nah, kalau tahu semua nabi, tapi kalau nabi kita tuh mengadu dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga nabi mengangkat alhamdulillahilladzi arsalani rahmatan lil alamin. Belain daripada pujian-pujian daripada nabi yang lain. Kenapa? Akunya Nabi alhamdulillah dijadikan Allah, diutus oleh Allah menjadi rahmat bagi semesta alam. Ada lagi kawan awali semesta alam. Kalau di dalam kitab Ta'lim itu alam itu 18.000 alam. Banyaknya 18.000 alamnya. Yang kita tahu kan alam rahim, alam dunia, dan mati, alam apa? Alam barzakh, dan kina alam apa? Mahsyar, itu ditimbang ya, alam barzakh, itu kena naik dari mustaqim, alam tidak mustaqim, gugur, masuk alam neraka. Kalau selamat, alam surga, naik ke atas, alam arasy, alam qalam, lauhul mahfuz, kursi, sidratul muntaha, 15 aja tahu alamnya. 1.900, 900. Nah, banyak lagi yang kita tahu. Kecuali aja kita lah ujian disebutkan walau tadi bahwasanya kepintaran kita itu kayak orang yang paling pintar nih sedunia ini kayak kerikil aja daripada kerikil dunia. Kelebihan Rasulullah SAW. Nah, ujar Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, bihadza qadrikum Muhammad. Ini kelebihan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim. Ujar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pada firman Allah Ta'ala. Ibnu Abbas ini, Abdullah bin Abbas ini adalah penafsir Al-Quran. Ujar sini, wa ma arsalna, di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat sebagai semesta alam. Seluruhnya Nabi itu menjadi rahmat bagi semesta alam. Terutama kita ini berada di dunia ini, itu berkat rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin.
billahi wal yawmil akhir, barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhir, kutiba lahu rahmatu fid dunya wal akhirah, maka ditulis baginya itu dapat rahmat di dunia dan di akhirat. Dunia nyaman dapat rahmat, di akhirat nyaman. Orang beriman walaupun apa aja sakitnya itu tetap dapat rahmat. Kenapa? Nah kita beriman tuh nah rahmatnya luar biasa. Kalau kita beriman, lalu lagi kalau kita mendengar ilmu, kalau kita beribadah, kalau kita memuji Allah, rahmatnya luar biasa. Wa man lam yu'min billah, barang siapa yang tidak beriman dengan Allah wa Rasulih dan Rasulnya, dibenci dia, dan dia mendapatkan umat-umat daripada yang hina dan tersingkir. Walaupun dia itu di dunia ini luar biasa kelihatannya, tapi tetap dia itu hina, kada mulianya dan tersingkirnya. Ada lagi kelebihannya nih Nabi Musa. Manakala Nabi Musa melihat di dalam kitab kitab Taurat, ada di sini satu umat yang berbaris-baris, bersaf-saf dengan saf yang bagus, dengan saf yang luar biasa. Kalau kita tuh melihat di Makkah, ya Allah, melihat orang sembahyang bagus saf-safnya, di mana-mana melihat dari atas bagus safnya. Apabila imamnya rukuk, maka rukuk berangkat. Apabila imam tidak berangkat, sujud berangkat. Bagus banget Nabi Musa. Lalu sedih meminta Allah, meminta sedih Allah Subhanahu wa taala, dan bertanya, man hiya, siapa mereka itu? Nabi siapa? Mudahan Allah menciptakan, menjadikan itu umatku. Ujar Allah Ta'ala, hiya ummatu Ahmad, hiya itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawatullah wa salamu alaihi. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Musa alaihissalam. Jadi jasidin pulang, fa inni ajidu bil alwah, aku melihat di dalam kitab tadi ada satu umat yahsyuruna yaumal qiyamatinya dihalau di padang mahsyar, tiba dibangkit dari kubur lalu dihalau di padang mahsyar yaumal qiyamah, di hari kiamat. Muka-muka mereka itu seperti rupa bulan purnama, terang, bagus, senang orang melihat. Umat Nabi Musa meminta, faj'alhum ummati, ya Allah jadikan mereka-mereka yang percaya mu'adzab di hari kiamat umat ulun, umatku. Jadi dia Allah, hum ummatu Ahmad, mereka itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahsyurhum yaumal qiyamati ghurran muhajjalin, bercahaya-cahaya. Aku halau mereka di hari kiamat ghurran muhajjalin min asaril wudu'i wa sujud, daripada bekas berwudu dan sujud, bekasnya bercahaya. Maka orang berwudu itu makruh disabui baju wudu, makruh, karena bekas wudu itu bercahaya. Jangankan yang
bakas wudu di hari kiamat. Di dunia ini aja karena bercahaya memang ada auranya. Coba yang kita tayangkan nih, orang yang berwudu, kancak wudu lawan orang non muslim, orang kafir diduakan. Coba lihat mukanya belain. Itu kelihatan orang aja Bapak. Sama ini juga gitu. Balain sinarnya ada bakas berwudunya dan bakas sujudnya itu di dunia aja, apalagi Allah sudah memadai. Nabi Musa sudah menyampaikan ujar Allah itu umat Nabi Muhammad SAW. Jadi untungnya kita percaya. Jadi umat Nabi yang lain adalah itu mah bacaannya. Mudahan ujar Nabi Musa itu umat Allah, ujar Allah itu umat Nabi Muhammad. Jadi ada lagi yang Nabi Musa melihat di dalam kitab itu bahwa ada satu umat yang salat pada tiap malam, setiap siang dan malam 5 kali sembahyang pada 5 waktu daripada siang, dan dibukakan baginya itu semua pintu langit. Tatkala ia sembahyang itu pintu langit dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diturunkan kepadanya itu rahmat, dan diturunkan kepada orang sembahyang itu rahmat. Ujar Nabi Musa, maka ujar Nabi Musa, faj'alhum, jadikan ya Allah mereka itu umatku. Ujar Nabi ya Allah surga umatku. Mereka yang diturunkan rahmat, mereka dibukakan pintu langit, itu umat Nabi Muhammad. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu bukan memuliakannya Nabi Muhammad aja, tetapi umatnya juga dimuliakan Allah. Oh ya Rabbi, ujar Nabi Musa, aku melihat di dalam kitab ada satu umat yang puasa mereka itu bagi engkau ada bulan Ramadan, di bulan Ramadan ini puasa, maka engkau ampuni mereka daripada segala dosa-dosa mereka. Man shoma Ramadan ghufira lahu ma taqaddama tadahulu wa ma ta'akhkhar, yang akan datang. Ujar Nabi Musa, jadikanlah faj'alhum ummati, jadikanlah mereka yang diampuni dosa bulan Ramadan tadi, jadikanlah itu umat ulun. Ujar Allah, mereka itu umat Nabi Muhammad. Nabi Musa. Ada lagi Nabi Musa punya melihat di dalam Allah satu umat mereka itu berdahulu di hari kiamat, as-sabiquna yaumal qiyamah wa humul akhiruna bil khalqi, mereka itu terakhir diciptakan. Ini dahulu masuk surga dan terakhir diciptakan. Mudahan itu umatku, jadikan mereka itu umatku ya Rasulullah, ya Allah. Ujar Allah, itu umat Nabi Muhammad. Tadi diciptakan dan dulu masuk surga. Lalu ujar Nabi Musa, banyak benar kelebihan Nabi Muhammad dan umat-umatnya. Ujar Nabi Musa, ya Rabbi, basatta hadzal khairat, engkau bukakan kebaikan li Ahmad, untuk Ahmad,
segala kebaikan dan umatnya, Ahmad dan umatnya. Faj'alni min ummatihi, jadikan orang ini dari umatnya, umat Nabi Muhammad. Nabi Musa minta jadikan umat Nabi Muhammad. Qala Allahu Allah, ya Musa, wahai Musa, ini istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami. Aku sudah memilih engkau atas manusia dengan risalahku dan kalamku. Wa kallamullahu itu berbicara dengan Musa. Maka ambil apa yang aku berikan kepada engkau dan jadilah engkau daripada orang-orang bersyukur. Ujar Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa tahu kemuliaannya Nabi Muhammad, kelebihannya Nabi Muhammad. Hendak pindah aja dari umat Nabi Muhammad daripada jadi nabi dan rasul. Lalu ajar Allah, aku sudah memilih kamu berapa lagi? Jadi kami itu sudah nabi dan rasul dan kalamku sudah. Jadilah engkau bersyukur. Nabi bersamaku. Jadi hendak jadi kelebihan-kelebihan. Nah, mudah-mudahan kita ingin awal kita bersyukur menjadi nabi dari umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan